Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah dia kesepian tanpa dirimu. Ini genre reading bisa resonansnya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video-video aku. Oke, itu aja, kita mulai. Kita cek dulu energi kamu ke seseorang yang merasa kesepian tanpa dirimu. Energi seseorang. Energi kamu ke seseorang. Energinya dia adalah seseorang yang mungkin kamu suka cari tahu. Kamu suka cari obrolin dia ke teman-teman kamu, ada masalah kamu ceritain. Penasaran, seseorang yang suka kamu cari pencerahan juga. Seseorang yang bikin kamu overthinking. Dia diam aja, kamu pasrah. Dan ada rasa kangen, kamu juga pernah fokusin dia sih. Nggak tahu nih, kamu kayak mungkin dia pernah buat salah, kayak ada rasa mau minta maaf juga ya. Mungkin kamu juga ada pilihan lain deh, kayaknya bukan dia doang. Kamu udah merasa terikat sama orang ini, merasa satu frekuensi tapi ada perbedaan juga yang bikin kamu sama dia jadi menjauh. Perbedaan tuh bisa yang perbedaan fatal yang kayak perbedaan keyakinan gitu, agama, tapi bisa juga kayak perbedaan pola pikir jadinya debat, bisa juga kayak gitu. Energi dia menjauh dari kamu ya, ketika hubungannya berkembang malah menjauh. Ada apa kayak ini? Kayak mau menghindar sih, ada rasa takut, terus cuek, nggak peduli, nggak serius banget sih energinya, masih fun aja nih. Tapi ada rasa berharap, merasa merasa kamu ngejudge dia tuh aneh-aneh, ngomongin dia aneh-aneh. Nggak mau banyak bicara sih, komunikasinya udah nggak jelas. Kayak mungkin dia juga nyuekin kamu nih, kelihatannya di sini. Seseorang merasa kesepian tanpa dirimu. Kenapa kesepian? Lebih sepi tuh kalau di akhirat. Di kuburan sepi guys. Dia seseorang yang introspeksi. Mungkin ngerasa punya salah. Makanya tadi kan aku bilang dia mau minta maaf. Salah kali, fatal. Orang yang mikirinnya tuh lebih ke introspeksi sih sebenarnya. Dia gampang beradaptasi, ekstrovert mungkin, galauin kamu juga, mungkin punya pilihan lain dan mau ambil keputusan dari hubungan ini harusnya gimana ya gitu. Rasa ada kesempatan di hubungan ini juga, berawal dari pertemanan, satu friendship, komunitas, bisa juga. Ada yang lingkungannya dekat, lingkungan pergaulan, pertemanan, terus pekerjaan, bisa juga lingkungan pekerjaan. Mungkin kayak kalian lagi nggak komunikasi, lagi break atau berjauhan, ada jarak. Dia yang membatasi diri sih kebanyakan nih. Ada masalah yang gantung, tiba-tiba diam-diaman aja gitu, atau di ghosting. Actionnya dia itu membatasi diri dari kamu mungkin. Berarti mereka yang menjauh ya dari kamu. Seseorang merasa kesepian tanpa dirimu. Seseorang yang udah menjaga jarak dari kamu tuh. Seseorang yang lebih fokus ke dirinya sendiri. Egois berarti dia guys. Dan untuk mencapai happiness di hubungan ini tuh butuh waktu lama, jauh. Dia lebih enjoy sama hidupnya, sama dunianya, nggak mikirin kamu banget. Dan katanya kamu mikirin dia. Sedih dong ya. Dia lebih fokus ke masa depan, ada goals dalam hidupnya yang mau dia raih. Kayak pengen komunikasi, say hi, berkabar sama kamu.
ada beban yang dia rasakan dari hubungan ini. Jadi kayak agak-agak stres ya, say. Jadi agak-agak stres, anxiety mungkin. Ada yang hubungannya belum terlalu lama sih, tapi salah satunya sikapnya dingin. Ada yang kepo tentang kamu, kayak kamu dekat sama siapa, main sama siapa, dia punya pengganti atau belum. Dia tuh orangnya agak-agak apa ya, strict banget, idealis. Kalau dia bilang A, kalau dia bilang mau udahan gitu, mau menjauh ya udah gitu, sikapnya langsung dingin. Jadi kayak suka-suka dia aja. Seseorang merasa kesepian tanpa dirimu. Seseorang yang mungkin bisa jadi ya lebih dari satu orang. Ada yang ini sih tipenya introvert gitu ya. Ini dia suka ini sih, tanya pendapat, masukan dari orang sekelilingnya tentang hubungan kalian. Ada rasa sakit hati ketika dia kepoin kamu. Dari jauh suka memperhatikan kamu sih, memantau. Dari situ jadi kadang pengen komunikasi, tapi ada rasa nyerah juga. Nggak usah komunikasi gitu. Sedih ya, bingung banget. Mau komunikasi aja bingung banget. maju mundur gitu ya. Ada rasa kangen nih, kepikiran terus. Ngerasa udah nggak sejalan sama kamu. Udah beda visi misi, walaupun satu frekuensi. Dan ngerasa ada sesuatu yang diperbaiki, entah komunikasi, hubungan, atau memperbaiki komunikasi tapi nggak mau pacaran kan bisa juga. Don't expect too much lah ya sama manusia. Bisa jadi ada rasa berbunga-bunga. Ada yang rasa makin lama perasaannya bertumbuh gitu. Ini ada yang orangnya positif sih sebenarnya. Bisa juga dia ngerasa kamu menyinari hidupnya. Matahari kamu tuh. Ketika dia berusaha cari pencerahan, dia kayak insecure, kayak dia ada rasa takut sama kamu. Merasa makin lama makin jauh, dan kamu juga mungkin menjauh dari dia. Dia tuh tipe yang egois, selfish. Mungkin ada perbedaan jarak dan lokasi. Galau ketika berjauhan sama kamu. Sebenarnya sih niatnya ada sih kayak mau punya hubungan, tapi nggak tahu nih sama kamu atau bukan. Ya anggaplah pas deket sama kamu tuh dia tuh intensinya pengen cari pacar atau pengen punya relationship gitu. Terus akhirnya ketemu kamu. Bukan kamu yang membuat dia pengen punya relationship. Itu beda artinya ya. Dia seseorang yang agak-agak sombong ya. Bener kan? Dari awal aku bilang, kayaknya dia mau minta maaf deh. Minta maaf kenapa ya? Mungkin pernah melakukan kesalahan. Seseorang merasa kesepian tanpa dirimu. Seseorang yang kebanyakan mikir. Harus gimana, harus hubungin atau enggak, nanti di-reject atau enggak. Nah, mikir terus ya. Dia seseorang yang sebenarnya orang yang penyabar ya. Tapi kalau untuk masalah dia banyak bingungnya. Jadi kalau ada masalah pun digantung aja. Diam aja, cuma overthinking dan mikirin aja gitu. Seseorang yang ngerasa udah menyakiti kamu, bikin kamu marah, tapi dia sangat enjoy ketika deket sama kamu. Menikmati waktu kebersamaan. Cie. Dia tuh lebih suka action daripada banyak berkata-kata ya. Suka galauin kamu sih, ada rasa kehilangan, sedih, dicampur dengan emosi-emosi. Baru-baru tuh kalian suka ada masalah juga sih. Baru deket, baru kenal udah baper gitu ya, marah-marahan. Pacaran belum gitu ya, udah marahan. Ada rasa marah atau sakit hati, tapi dia pendam, dia nggak omongin, nggak jujur banget ke kamu tentang apa yang dia rasakan. Seseorang yang rasa kesepian tanpa dirimu. Seseorang yang ngerasa ada hal-hal baik dan positif ketika dia deket sama kamu. Dia yang sering sharing hal-hal
ke kamu sih. Dia yang agak-agak stres sama pekerjaan, memang sibuk, banyak yang dia lakukan. Atau dia sering liatin foto-foto kalian. Orangnya tuh agak ribet ya, terlalu banyak strategi dan rencana. Misal, oh mau bales aja nanti aja, oh mau bales chatnya dilama-lamain. Nah itu kan ribet ya. Terlalu ini banyak taktik dan strategi gitu. Buat apa? Dia seseorang yang ngerasa kayak udah memenangkan hati kamu, mencuri hati kamu. Dia suka membahas kamu ke orang-orang sekitarnya. Dan galaunya tuh kayak galau banget. Mungkin tentang kamu ketika dia teringat kamu tuh ada rasa anxiety. Tapi masih ada rasa curious tentang kamu. Memang kamu sama dia kayak pernah ada di momen ribut, marahan. Kenapakah itu? Dia ngerasa udah ngelakuin kesalahan yang bikin kayak kelewatan lah gitu ya. Dia tuh suka bingung-bingung ya tentang kamu, makanya dia suka ngomongin kamu ke teman-temannya harus gimana. Seseorang sepian tanpa dirimu. Adalah seseorang yang ada hasrat ke kamu nih. Bukan cuma feeling aja. Dia tertarik sama fisik kamu. Dan ngerasa udah ada desperation di antara kalian. Dia merasa menyakiti salah satunya, jadinya udah jaga jarak aja, dia takut gitu. Dan dia mencoba untuk berhenti ngechat atau cari kamu. Silent treatment. Tiba-tiba berubah. Tiba-tiba aja sikapnya. Atau langsung menjauh. Atau nggak cari kamu lagi. Ngerasa ada chemistry sama kamu. Ngerasa sefrekuensi equal. Yes, just for having fun. Belum serius banget. Ada patah hati, sakit hati. Ada sesuatu yang bikin dia kaget atau shock. Kebanyakan mereka nih yang menjauh dari kamu. Takut, ini mungkin agak-agak avoidance. Takut kalau makin deket. Ya mungkin agak-agak denial. Orangnya lumayan cukup ego. Nah kan dia suka gosipin kamu juga ke teman-temannya. Kebanyakan mereka masih single sih ya. Dan lagi berusaha move on. Berusaha lupain kamu dengan cara dia having fun sama bestie-bestinya. Punya banyak option, mungkin ganteng, cantik, playboy kali ya. Dia langsung jatuh cinta. Ada sexual attraction. Ada yang tertarik sama fisik kamu. Dan mapan, punya banyak aset, uang mungkin. Dia tahu apa yang dia inginkan. Mungkin suka manifest kamu juga sih nih. Seseorang yang tahu bagaimana cara bersyukur. Mungkin ini tipe-tipe orang yang tahu sih. Dia kenal banget sama dirinya sendiri. Dan memang dia sadar hubungan itu banyak banget obstacle. Banyak hal-hal yang dia pelajari dari hubungan ini, hikmah. Ada yang pas ketemu kamu itu sebenarnya mereka lagi berusaha move on sih dari seseorang. Ada yang pengen ketemu nih. Wow. Iya, pengen ketemu nih dia sama kamu. Seseorang merasa kesepian tanpa dirimu. Sok-sok merasa kesepian ya. Padahal banyak kipingannya. Dia seseorang yang berusaha untuk tetap positif ketika hubungannya memang dia udah tahu nggak bisa bersama atau nggak bisa bareng. Hubungannya berliku-liku gitu, nggak tahu happy-nya kapan. Dia seseorang yang suka mencari tahu kamu. Dia berharap ada sesuatu keajaiban di hubungan kalian. Pengen sih bersama sebenarnya di sini. Dia kayak ada kepikiran selalu ingin mencoba bikin kamu happy. Sebenarnya orangnya jujur, tulus, tapi memang bukan tipe yang apa-apa diomongin aja. Jadi kesannya kayak menutup sesuatu dari kamu. Dan tipenya pemberani, dia sering terbayang-bayang tentang kamu. Mungkin tipenya juga jujur, tulus, bisa dipegang omongannya, kata-katanya. Ini kartunya ya, tadi tuh ada yang aneh gambarnya. Pas aku balik juga aneh. Sedih sekali. Agak repot ya.
Dan mungkin kalian lagi berjeda hubungannya, lagi break, entah statusnya apa. Dia seseorang yang berpikir kalau kamu layak mendapatkan seseorang yang lebih baik dari dia. Orangnya on off, come and go sesuka hati. Kangen dia nih sebenarnya, tapi nggak ngomong aja. Tipenya introvert, tipenya independent. Sebenarnya pas lagi menjauh tuh ada rasa-rasa agak tersiksa gitu ya. Mau ngucapin terima kasih adalah hal yang bikin dia tuh berubah. Dia ngerasa kamu tuh bisa bikin dia berubah, bisa bikin dia jatuh cinta. Mungkin dia tipe yang agak susah membuka hati sama orang lain. Ada jiwa-jiwa femininnya. Dia tuh tipe yang agak ini ya, sangat memikirkan dirinya sendiri gitu loh. Penampilan, entah mungkin suka perawatan atau apa. Orangnya memang powerful sih, energinya. Fisiknya juga bagus sih mungkin penampilannya. Dia tuh mencoba membuka dirinya ke kamu. Mungkin ke yang lain dia nggak seterbuka itu. Biasa-biasa aja. Kamu udah bikin dia jatuh cinta sih. Dia tahu itu sih, sadar. Pas deket itu ada rasa pengen coba ke next step untuk hubungannya. Misalnya baru kenal, pengen PDKT pengen jadian. Ya, udah jadian pengen putus. Enggak ya. Dia seseorang yang kebanyakan ya mereka yang duluan mendekat, membuka diri dan mengejar kamu. Kebanyakan seperti itu ya. Oke, sekarang kita cek energi seseorang yang kesepian tanpa dirimu. Apakah benar dia kesepian? Apakah tidak? Jangan-jangan hanya ilusi sesaat. Energinya ya udah no contact sama kamu, terus dua-duanya masih punya feeling mungkin, tapi kayak terlanjur gengsi, nggak yakin apakah seseorang masih menginginkan. Masih baper sih. Cuma kebanyakan diam aja. Diamnya tuh entah nunggu atau enggak ya. Kalau aku bilang dia nunggu, kamu cari terus kamu dicuekin, nanti kamu marah sama aku. Kata Kak Dina dia nungguin aku, ternyata tapi pas aku kontak dia gak bales gitu. Ntar aku yang disalahin, salah lagi aku mah, salah terus. Overthinking sih, stres nih. Gak tahu kejelasan hubungan kalian tuh apa, itu juga sih. Kayak nggak tahu nih dia mau mempertanyakan. Kalau kamu yang mempertanyakan kejelasan hubungan, mungkin dia energinya lagi nggak mau jawab, nggak mau diinterogasi apa-apa, nggak mau dipush. Tapi kalau kamu yang diam, mungkin dia yang ingin tahu kejelasan hubungannya tuh apa, seperti apa. Dia menahan diri untuk nggak melakukan apapun ke kamu nih, diam aja gitu, ntar salah kemana-mana. Dia yang fokuskan kamu, dia ngerasa masalahnya kecil sama kamu, tapi jadi melebar kemana-mana gitu loh masalahnya. Dan dia seseorang yang pura-pura nggak peduli sama kamu. Dia ini sih lagi mencoba mengontrol dirinya untuk nggak melakukan apa-apa. Ada rasa ingin melepaskan ketika lagi banyak emosi-emosi di antara kalian. Ada rasa marah juga sih. Atau bisa juga dia yang ngerasa kamu tuh marah. Jadi dia kayak mau ngelepasinnya juga bingung. Ngelepasin tapi udah baper gitu ya. Sekarang kita cek perasaan seseorang yang kesepian tanpa dirimu. Perasaannya sengaja nggak mau bicara sama kamu sih. Memang memilih untuk menutup mulutnya rapat-rapat. Marah sih, ini kesel banget ya. Kenapa Perasaannya ada galaunya. Galaunya ada yang lama banget nih. Buat apa galau ya kalau nggak ada perjuangan. Dan perasaannya overthinking, takut buat ketemu kamu, lihat kamu, takut juga buat kepoin kamu. Semakin dia introspeksi malah semakin takut.
takutnya banyak sih nih. Dan perasaannya mungkin kamu udah menganggap dia masa lalu, kamu kayak menganggap dia tuh udah gak ada, nothing for you. Ada yang terluka, dia sebenarnya juga terluka. Oh tuh kan benar, ini ada satu kartu lagi yang meyakinkan kalau memang dia terluka, sakit hati. Belum tentu sih sama perkataan kamu, bisa juga ya emang dia galauan aja, jadi merasa tersakiti atau play victim. Perasaannya dia ngerasa kamu tuh kayak udah gak mikirin dia, tenang-tenang aja, santai, happy hidupnya. Energinya udah beda, dia ngerasanya kamu mungkin cuek, tapi dia masih mikirin, atau kamu mikirin dia yang cuek. Dia merasa harus cari seseorang, move on atau cari orang baru sih, karena kamu udah gak peduli. Perasaannya memang kebanyakan mereka juga sih yang menutup akses, ngeblok, atau mereka yang emang gak mau diajak komunikasi. Ngerasa cocok tapi udah gak sejalan, kayak kalian mempunyai pola pikir yang berbeda. Contoh pola pikir berbeda tuh apa ya? Dia mau FWB-an tapi kamu pengen pacaran, itu kan berbeda kan pola pikir. Pola pikir itu gak harus yang ribet-ribet kayak oh kita habis pacaran menikah atau apa. Nggak, ada juga yang simple-simple gitu loh. Ada juga misalnya salah satunya pengen LDR, yang satu nggak bisa LDR gitu. Nah itu kan pola pikirnya juga beda. Perasaannya sebenarnya dia ngerasa kamu udah mencuri hati dia. Iya, kayak dia udah nyangkut hatinya ke kamu. Perasaannya sebenarnya baper, overthinking, tapi ya udahlah, pura-pura tenang-tenang aja di depan kamu. Kita cari tahu ya, kenapa dia kesepian tanpa kamu. Dia kesepian. Kenapa dia kesepian? Karena kamunya diemin dia sih. Dicuekin mungkin. Ketika ada masalah, salah satunya malah gak berusaha untuk menyelesaikan masalah. Jadi dia ngerasanya kamu memang gak peduli lagi. Gak ada lagi yang perhatian sama dia. Kamu menjaga jarak sih kayaknya. Kayak udah gak mau deket-deket. Dan dia ngerasa kamu tuh kayak udah happy gitu. Jadi ya kamu happy sama diri kamu sendiri, nggak peduliin dia lagi, tuh yang bikin dia sedih sebenarnya. Dia merasa kesepian, kamu udah nggak kepo-kepoin dia, udah nggak cari-cari dia, dan dia juga nggak yakin kamu masih mau sama dia. Dia ngerasa kayak kamu udah bahagia ketika dia kepoin kamu udah bahagia, dan dia ngerasa belum sebahagia itu yang bikin dia kayak kok dia doang gitu loh yang menyedihkan, yang kesepian, kamunya fine-fine aja. Dulu mungkin kamu pernah support dia ya dalam materi, ya sekarang gak ada yang support lagi, sepi hidupnya. Tadi tuh aku pengen bilang ya di awal tentang itu. Nah ini dia lagi mencoba untuk bikin happy diri dia, butuh semangat, butuh support. Kebanyakan lagi menghibur diri dia, mungkin sedih. Nah itulah dia merasa kesepian karena dia menghibur dirinya. Tidak ada yang menghibur diri dia, dan tidak ada yang baik-baikin, gak ada yang welcome. Ya pasti feeling lonely di situ. Karena dia merasa kesepian, jadinya dia fokus ke ini aja, bekerja keras, ke karir. Malas jadinya mikirin cinta-cintaan. Dia merasa kesepian ketika dia lagi butuh seseorang atau butuh bantuan, tapi gak ada yang bantu, kamu juga gak ada. Ya itulah, dia langsung merasa berlipat-lipat sedihnya. Oke, itu aja. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Zodiak seseorang yang merasa kesepian tanpa dirimu adalah seseorang yang zodiaknya Aries, Sagittarius, Taurus, Libra, Pisces, Leo, Aquarius, Cancer, Virgo.
ada huruf H, G, M, D, K, F, Y, N, I, J, dan V. Oke, itu aja, geng. Thank you for watching. Don't forget stay positive with your mind and soul. Bye.